sebentar lagi kita akan memulai acara yang akan diawali dengan apa, Mas? Ya jelas kita belum bilang, tadi ada teman-teman Aceh juga yang mau tampil. Iya betul, nanti ada tuan rumah di sini kan? Liko Pulo ya? Liko Pulo, benar ya? Liko Pulo. Liko Pulo itu menceritakan tentang apa itu? Nyontek dulu, Mas. Kayak gini aja, nanti kalau misalnya udah ada penarinya kita tanya aja ya, daripada nyontek. Iya. Jelas itu sebuah tarian dari pulau di Aceh. Pulau di Aceh, iya. Namanya kalau nggak salah Pulau Nasi. Iya, betul ya, Bang ya? Ya, betul. Padahal dia juga nggak tahu, Bang Api juga nggak tahu. Biasanya dipentaskan di saat mulai menanam dan di saat panen. Oh, iya. Itu kata bagel gitu. Bagel itu untuk perayaan berarti, setelah panen gitu ya, Mas ya? Iya. Dan masih banyak lagi nanti lainnya yang akan kita suguhkan untuk teman-teman semua. Jadi mungkin warga masyarakat Jogja di sekitar Sagan khususnya juga ada Terban ya, bisa datang rame-rame ke Balai Gading, ajak suaminya, istrinya, mamanya, selingkuhannya loh, jangan. Anak-anaknya semua diajak ke sini, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan kesenian yang luar biasa dari Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Ya tadi tapi selain ada kesenian, ada apa lagi, Mas? Berbagai daerah tadi. Iya. Dari Jogja masih ada lagi nanti. Jogja, ada. Dari kawan-kawan dari Saki di Tukangan. Saki, oh iya benar. Nanti masih pentas lagi dan ada lagi. Ada lagi? Yaitu orasi budaya. Orasi budaya, benar. Dari masing-masing daerah, dari Yogyakarta, dari Aceh, dari Papua. Iya betul. Jadi nanti kita orasi budaya. Di sini istilahnya orang Jawa itu bisa ajur-ajen, bersama-sama berkumpul menjadi satu. Iya betul, berbaur, melebur. Kita wujudkan bahwa kita semua ini adalah istimewa. Istimewa, iya. Kita ciptakan poros istimewa. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Iya, harus rame, masih muda tuh harus semangat. Gak boleh lembek-lembek. Ya, selain selamat datang itu ke teman-teman yang baru hadir, bisa maju di depan karena kita sediakan tikar. Tapi jangan yang di sini ya, ini buat nampil nanti kan. Nanti kalau duduk di sini bingung nanti yang nampil di mana kan, Mas ya. Jadi bisa maju. Begini nanti kalau bisa ini kita buat setengah arena di sini kan enak. Arena. Jadi lebih mungkin yang jelas kita lebih bisa dekat dengan penampilan. Iya, betul. Iya. Tapi mari teman-teman benar. bisa di tempat ini daripada jauh-jauh nanti ngeliatnya nggak kelihatan. Iya, nanti nyesel ya, pulang nangis ya kan. Iya, selain ada penampilan kesenian, kita juga punya kuliner, Mas. Nggak tahu masih ada apa enggak ya? Dipromosin aja lah, nggak apa-apa. Udah, dipromosin, Mas. Ada apa aja, Mas, kulinernya? Jelas yang tadi itu ada yang namanya ikan kuah kuning, ikan kuah kuning, papeda luar biasa dan sangat laris sekali dalam sekejap langsung habis kayak disulap ya. Itulah kekayaan Nusantara. Iya, Mas Joko udah nyicipin belum tadi? Belum sempat, nggak kebagian. Belum sempat, sedih ya. Ya udah, nanti spesial bisa di request sama Kak Ita lagi untuk bikinin kan ya. Ya, selain itu juga ada dari Aceh tadi apa? Pulut. Ya, dari ketan itu ya. Dari ketan, ya benar banget. Terus ada kopi Aceh juga. Kopi Aceh, udah langsung habis juga tuh kan, pada ngopi semua. Dan ada sawut. Sawut. Iya, dari ketela tadi. Ketela yang dicampur. Oh iya. Kelapa, iya benar-benar. Kacangnya udah direbus belum? Tadi katanya ada kacang juga tadi. Informasinya seperti itu, nggak tahu. Tapi belum nyampe ya. Ya. Tapi ini Mbak, apa lagi? Pertama ini akan kita ramekan atau mungkin kita lebih sakralkan lagi dengan pembacaan puisi itu yang pertama. Saya kira itu sangat luar biasa sekali. Iya, benar-benar. Ada penampilan dari kawan kita dari Aceh. Dari Aceh? Ada Kakanda Muhammad Iqbal ternyata namanya. Kita akan membacakan puisi yang sangat luar biasa. Sebagai opening malam hari ini ya. Seperti biasa beliau udah sering sekali menampilkan puisi-puisi yang sangat indah. Iya, betul sekali. Malam ini akan membacakan puisi mungkin dari Rendra atau siapa, saya nggak tahu. Yang jelas, mungkin bisa aja langsung kita persilahkan untuk Bang Iqbal untuk bisa langsung maju ke depan untuk segera menghibur teman-teman yang ada di sini. Silakan Bang Iqbal. Tepuk tangan untuk Bang Iqbal. Iya, selamat menyaksikan. Halo. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya karena telah berikan kesempatan kepada saya untuk baca puisi seperti itu. Kenapa saya mau baca puisi? Kira-kira kenapa?
Ya, harapannya sih semoga lewat puisi kita bisa menemukan mimpi-mimpi seperti itu di balik pembacaan. Walaupun hanya sekedar hiburan, semoga bisa menjadi obat yang mujarab bagi kegelisahan. Asik. 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 Puisi pertama. Orang miskin, karya W.S. Rendra. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka. Rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh igawan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terkait. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan belaju, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda. Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendela. Mereka tak bisa kamu hindarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik jadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologi. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku program gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris panjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenanglah. Orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim, Jogja, Februari 1930. Itu lagi boleh? Judul yang kedua, Sajak Pertemuan Mahasiswa dari W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing korok di kaki langit.
melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah bukti, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit kembali, senantiasa hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? 1 Desember 1973, Jakarta. Setelah saya ada satu teman yang ingin baca puisi juga. Dan setelah teman yang selanjutnya, kalau ada yang mau baca, silahkan menghubungi panitia. Saya pikir nggak masalah sih. Makasih. Untuk pembacaan puisi akan dilanjutkan nih dari kawan kita dari Aceh juga. Namanya Bang Ihsan Iskandar. Mau baca puisi apa Mas Ihsan? Dari Rendra juga? Oke, siap. Oke, kita sambut Mas Ihsan Iskandar. Oh ya, sebelumnya maaf untuk teman-teman yang masih di atas, bergabung di bawah nih udah ada tikar, enak sambil duduk sambil menyaksikan lebih enak. Monggo silahkan di bawah ini, itu di dekat kamera. Silahkan Mas Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Pamflet Cinta oleh W.S. Rendra. Nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku. Aku merindukan wajahmu. Dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa. Kampus telah diserbu mobil berlapis baja. Kata-kata telah dilawan dengan senjata. Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini. Kenapa keamanan justru menciptakan ketakutan dan kedegangan? Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Suatu malam aku mandi di lautan. Sepi menjadi kaca. Bunga-bunga yang ajaib bertebaran di langit. Aku inginkan kamu, tetapi kamu tidak ada. Sepi menjadi kaca. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair bila setiap kata telah dilawan dengan kekuasaan? Udara penuh rasa curiga, tegur sapa tanpa jaminan. Air lautan berkilat-kilat, suara lautan adalah suara kesepian. Dan lalu muncul wajahmu, kamu menjadi makna, makna menjadi harapan. Sebenarnya apakah harapan? Harapan adalah karena aku akan membelai rambutmu. Harapan adalah karena aku akan tetap menulis saja. Harapan adalah karena aku akan melakukan sesuatu. Aku tertawa, hahaha. Angin menyapu rambutku. Aku terkenang kepada apa yang terjadi. 10 tahun aku berjalan tanpa tidur. Pantatku karatan, aku seret dari warung ke warung. Perutku sobek di jalan raya yang lengang. Tidak, aku tidak sedih dan kesepian. Aku menulis saja di bordes kereta api. Aku bertualang di dalam udara yang berdebu. Dengan berteman anjing-anjing geladak dan kucing-kucing liar. Aku bernyanyi menikmati hidup yang kelabu. Lalu muncullah kamu, nongol dari perut matahari bunting. Jam 12:15 siang, aku terkesima. Aku disergap kejadian tak terduga. Rahmat turun bagai hujan, membuatku segar, tapi juga menggigil bertanya-tanya. Aku jadi bego, Ma. Ya,
Ma, mencintai kamu adalah bahagia dan sedih. Bahagia karena mempunyai kamu di dalam kalbuku, dan sedih karena tidak sering berpisah. Ketegangan menjadi pupuk cinta kita. Tetapi bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak. Sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang. Adapun harapan adalah penghayatan akan ketegangan. Ma, nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan. Pejambon, Jakarta. Terima kasih. Saya Ihsan Iskandar, asli Aceh Besar, Aceh, Indonesia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas yang sangat luar biasa sekali. Iya, kita di mana di sini? Semoga semangatnya para penonton juga terbakar. Waduh, merinding gitu ya Mas ya. Tapi untuk selanjutnya ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Iya. kita akan menyaksikan sebuah tarian dari Papua. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia mau baca puisi mungkin nanti lah ya di akhir ya. Atau pas sudah pulang semua baru baca puisi, enggak ya? Ya nanti bisa menghubungi kalau mau baca. Semaksimal mungkin kita akan Iya. menampung spontanitas. Iya, ini udah mulai rame Mas, ditawarin dulu maju. Maju lagi aja kakak-kakak yang masih berdiri karena yang ini berdiri masih di banyak sini space. Banyak space di sini bisa. Iya, di sebelah sini nih. Di sini silakan. sini bisa. Mungkin Bang Sultan atau siapa ini bisa nanti tikernya digeser gitu Mas. Oke, ya jelas nanti mohon dipersiapkan segera untuk Iya. teman-teman dari Papua untuk mau menampilkan tarian Yospan. Yospan, ya mungkin bisa memasuki arena panggung begitu kakak-kakak. Oh, gimana? Oh iya, kakak-kakak yang di bawah, adik-adik yang di dekat tangga bisa duduk ketika raja supaya nanti nggak menghalangi. Iya, nanti ketabrak-tabrak, kelangkah-langkah malah nggak enak kan. Nah ini penampilan Yospan dari teman-teman kita dari Papua. Ini bisa masuk ke sini ya Mas, bisa masuk, bisa keluar ya. Oh iya, bisa. Ditutup dulu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Yospan itu apa Mas? Kayaknya Mas sudah di luar kepala kan tadi? Yospan itu berasal, kalau tidak salah dari Biak, dari Biak ya. Dan itu gabungan dari dua tarian. Dari tari Yosim sama Pancar. Begitu. Iya. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Iya betul. Dan kalau itu dengan gerakan-gerakan ada seka, ada 3 apa 2 itu ya. Oh gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Iya benar. Tarian pergaulan yang sangat dinamis dengan iringan tifa, dengan ukulele. Seperti itu. Oke, teman-teman yang dari Papua, teman-teman pengisi untuk Yospan ini bisa ke sini. Oh iya udah. Ya tepuk tangan ya teman-teman yang ada di sini. Kakak-kakak ini akan membawakan persembahan yang pasti hits banget. Butuh apa Kak? Berdiri aja. Oke. Startnya dari mana? Iya Kak, startnya. Berarti butuh ini ya, kasih mic dulu ya. Ada Diva? Sama kita. Oke, silakan saya membantu kawan. Oh iya, masih siap-siap. Wah ini udah mulai penuh ya di depan ya. Jadi bisa maju lagi, yang berdiri mungkin kalau capek bisa duduk, kalau nggak cukup bisa di pangku. Sembari bersiap-siap, ini udah ada yang pernah nonton tarian Yospan belum? Udah? Oh udah ya? Belum, pasti yang belum penasaran banget ya.
Ya, sembari. Oh udah. Kita saksikan Yospan. Kalau bisa dikolaborasikan dengan jadilan yang tadi. Oh. Mungkin saja kan? Oh iya iya. Bisa dikolaborasikan mungkin itu akan iya. juga yang sangat indah. Oh yang tadi tidur di bawah itu ya, Mas. Mungkin para pengamat jadilan dan Yospan nanti bisa saling siapa tahu ada ide baru gitu kan. Bisa Kolaborasi. Iya betul sekali. Begitu bukan Bang Hafid? Oh iya begitu. Iya. Ini udah ready kakak-kakak belum? Kita baru nyiapin ini mic-nya dulu. Oh mic-nya dulu. Kamu ngomong dulu. Oh gitu, nggak mau dong, temenin dong mas. Aku kan nggak mau sendiri, masa malam minggu sendiri. Iya. Maaf ya penonton ini sudah mulai tidak bisa terpisahkan. Ini pasti pada jomblo semua ini, makanya pada kesini. Tapi nggak apa-apa, jomblo itu bahagia biasanya. Tapi yang jelas biasanya. Ini sangat kita apresiasi untuk benar sekali. Kawan semua. Dari Sagan, dari Terban, dari Papua, dari Aceh. Iya jauh-jauh. Luar biasa mereka berkumpul di sini. Iya betul sekali. Bersama menyaksikan kesenian yang masing-masing. Iya betul sekali. Saling mengapresiasi. Mempromosikan budaya mereka juga mas. Iya. Saling mengapresiasi itu ya. Iya betul. Hidup berdampingan ya. So sweet nggak sih? So sweet banget. Iya benar. Istimewa banget. Istimewa. Kayak cibi-cibi ya. Mungkin kita bisa wawancara kakaknya kali ya, biar hit sedikit. Iya nih kakak. Bisa tahu nggak nih Yospan ini? Ini penarinya dulu aja, lagi sibuk. Yang lagi sibuk jangan diajak ngobrol ini aja. Maju dulu kak, maju. Gak apa-apa, biar ketemu siapa tahu abis ini dapet jodoh kan, gak apa-apa. Sini, waduh, hits. Yo, kak namanya siapa kak? Olivia, Chelsea Olivia. Oh enggak, ya. Kakak agak maju dikit, gak apa-apa kak, biar kelihatan lampu kan, biar bersinar.